Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sangat kami hormati, muliakan, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ayahanda As-Sayyidi Al-Habib Husin yang baru menyampaikan tausiah yang begitu padat, penuh dengan bimbingan dan nasihat buat keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Subhanallah, terima kasih yang tiada terhingga kita sampaikan kepada Ayahanda Al-Habib Husin yang sudah memberikan tausiah sebagai bekal kehidupan kita yang panjang. Insya Allah mudah-mudahan sama-sama dipanjangkan umur, disehatkan badan. Wabil khusus Ayahanda Habib Husin, mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur, disehatkan badan, diberkahi segala sesuatu yang ilmu beliau buat kita semua, doa beliau buat kita semua, dengan dipanjangkan umur beliau, dipanjangkan berkahnya buat kita, amin. Juga kita doakan Saibul Bait yang sudah mengundang kehadiran kita di tempat beliau ini, ucapan terima kasih, dan mudah-mudahan Saibul Bait kabul hajatnya berantakan, hajat dunia, hajat akhirat, insya Allah kabul berkat Rasulullah. Semoga anaknya diberkahi, keluarganya diberkahi, anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang berbahagia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hadiah terindah dari Allah Subhanahu Wa Taala buat kita. Alhamdulillah. Andai Rasulullah buat tidak terutus, kita pasti akan berada di jurang neraka jahanam. Berkatalah As-Sayyidi Syekh Muhammad Salman Al-Madani yang sering pian dengar pembacaan manaqib beliau, tidak ada manusia yang paling besar jasanya untuk seluruh alam ini kecuali junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku sabda Nabi diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk seluruh alam, seluruh makhluk sampai datangnya hari kiamat. Jangankan kita manusia, bahkan jin pun memohon syafaat Nabi. Kalau pian ke Makkah, pian akan melihat nanti kalau ziarah itu ada masjid jin. Rasulullah berjalan bersama Ibnu Mas'ud. Wahai Ibnu Mas'ud, kata Nabi, berhentilah engkau di sini. Aku akan mendatangi jamaah para jin. Aku sudah punya janji jin itu dengan aku untuk masuk Islam. Berombongan jin gue masuk Islam dengan Rasulullah. Mudah-mudahan sampai ke Makkah barangkali. Apabila kita ke Mekah ziarah ke kubur Ummul Mukminin, mau karena berkata salafus shalihin, siapa saja yang datang ke Mekah tidak ziarah ke makam Ummul Mukminin As-Sayyidah Khadijah, kurang berkahnya. Nah, kita pengen ngalap berkah ke Mekah, mesti kita ziarah ke makam Ummul Mukminin. Kalau kita berjalan kaki dari Masjidil Haram itu, dari perkampungan Hujun, pasti kita akan ketemu masjid namanya Masjid Jin. Nah, banyak orang ziarah sedunia, siang malam tidak sepi, untuk melihat langsung kawasan di mana Rasulullah mengislamkan para jin. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga ditemui oleh onta-onta yang mengandung. Suatu hari buaya onta berlari kencang mendatangi Rasulullah. Dia berbicara sebagaimana kita manusia. Ujar onta, ya Rasulullah, selamatkan aku dari seorang lelaki yang akan membinasakan diriku.
Tiba-tiba datang seorang laki-laki dengan pedang terhunus. Ini ontak buat tidak salamatakan dulu Nabi. Apa yang hendak engkau lakukan dengan makhluk yang lemah ini ya Nabi? Bawa parang, ngejar onta tadi. Ujar si laki-laki, ulun Rasulullah manukar onta ini mahal benar. Sekalinya dibawa bekerja kada mau. Dan dibawa ke perkebunan kada menurut bekerja di perkebunannya kada mau menurut. Ujar Nabi, wahai onta, apa benar kau tidak menurut kepada majikanmu ini? Onta bicara buai. Ya Rasulullah, kata onta, bukannya aku tidak menurut, melainkan majikan baruku ini apabila tiba di waktu isya dia tinggalkan sholat isya. Jadi orangnya sholat aja buat subuh, sholat zuhur, asar, maghrib, bila isya keasikan nonton apakah buat, lalu ada sholat isya. Aku takut tinggal di perkebunannya orang yang meninggalkan sholat isya. Kalau Allah menurunkan azab, aku juga akan terkena siksanya. Nauzubillahimin. Apalagi nang perai lalu ulun buajar lawas sudah sibuk ada babasuh. Ada yang nangkal babasuh biasa, ada bahudu. Sekian tahun sudah ulun yang kada sholat, kada babasuh sibuk. Nauzubillahimin. Onta aja boleh berlari kencang bagi orang yang meninggalkan sholat isya. Inna li abdi alaya ahdan, aku punya janji dua macam ujar Allah dalam hadis qudsi. Yang pertama, man hafiza ala sholat, siapa yang menjaga dipelihara sholat yang 5 waktu nih. Ini asar bola sudah, mbak boleh ke rumahnya jangan nonton TV dulu, jangan. Sholat asar dulu sebelum terdengar waktu maghrib. Asarnya cukup panjang alhamdulillah. Sampai ke rumah langsung nonton TV, habis asarnya. Man hafiza ala sholat, siapa yang memelihara sholat yang 5 waktu, ala waktiha, di dalam waktunya, jangan lepas. Allah u'adzibahu, sepanjang hidupnya sampai mayatnya dimasukkan ke liang lahat, sampai di hari kiamat aku tidak akan menyiksa orang itu. Amin. Ada disiksa boy, sholat yang dipelihara. Wa anqadkhilahul jannah bighairi hisab. Ini Allah yang jamin. Apabila orang memelihara sholatnya dipenuhi syarat rukunnya, bagaimana sholatnya Rasulullah, bagaimana wudhunya Rasulullah, bagaimana mandi wajibnya Rasulullah, bagaimana etikatnya Rasulullah yang terhimpun dalam pelajaran sifat 20. Belajar buat kita. Bagaimana supaya akhlak kita baik, belajar ilmu tasawuf. Maka apabila 3 masangka ilmu ini kita pelajari, tauhidnya belajar, sifat 20-nya sampai mantap, fikih sholatnya belajar kita, ilmu akhlaknya belajar, akhlak zahir, akhlak batinnya, jangan sombong, jangan takabur, jangan riya, terbukalah pintu surga. Amin. Wa aqdkhilahul jannah bighairi hisab, aku pasti ya Allah akan memasukkan orang itu ke dalam surga bighairi hisab. Allahumma ja'alna minhum ya Allah, masukkan kami dalam golongan penghuni surga bighairi hisab, ma'al Rasulillah, ma'al zuriyah Rasulillah, ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Hari ini sahibul baik Mbak Untung Batuah, karena datang seorang daripada cucu Rasulullah di tempat piannya. Insya Allah kita di Nadhrah dipandang oleh Rasulullah, dipandang oleh Allah, dipandang oleh anak cucu Rasulullah dengan pandangan kasih sayang. Kita tidak disiksa. Amin. Ibu-ibu yang berbahagia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam belum menyambungi ayahanda Habib tadi, hadis yang berbunyi, awalan nasibi yaumal qiyamah aksaruhum alayya sholah. Orang yang paling dekat istananya dengan Nabi Muhammad, orang yang paling banyak bersolawat, tentu setelah menunaikan sholat 5 waktu dengan baik dan sempurna. Sholat itu modal utama, lalu banyak bersolawat. Semua kita
tidak bisa masuk surga kecuali dengan syafaat Rasulullah. Ana Habibullah, akulah ya Nabi kekasih Allah. Wala pahat, ini bukan tok sombong. Ana akramul awwalina wal akhirin, akulah manusia yang paling dimuliakan oleh Allah, yang paling dicintai oleh Allah sejak awal dunia diciptakan sampai kiamat. Kita punya Rasulullah, itu kita yang punya ya Bu ya. Alhamdulillah, kita pun akan menjadi mulia dengan kemuliaan Rasulullah. Ana awwalu man dukhulal jannah, akulah Nabi yang pertama kali manusia yang diperkenankan masuk surga. Summa dzurriyyati, kemudian anak cucuku ya Nabi, ya ayahanda kita baik, ibu-ibu kita syarif, semoga mereka dipanjangkan umurnya, disatkan badannya dalam pemeliharaan Allah. Anak cucu Rasulullah yang beriman bertakwa. Kemudian yang ketiga, mudahan kita masuk yang ketiga nih bulan. Summa dzurriyyati, summa mahbuban. Yang ketiga ini Nabi, orang-orang yang mencintai Nabi. Cinta kabuktian lawan Rasulullah, cinta benar. Berarti kita masuk juga ke surga. Amin. Summa dzurriyyati, summa mahbuban, setelah aku masuk surga, keturunanku summa mahbuban, orang-orang yang mencintai Rasulullah dan orang-orang yang mencintai anak cucunya, keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah kita diberi cinta yang sejati. Angkat tangan Bu. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulla amalin yuqarribuna ila hubbik. Ya Allah, cintakan hati kami kepadamu. Amin. Cintakan hati kami kepada orang yang mencintaimu, yaitu Rasulullah, anak cucu Rasulullah, wali-wali Allah, orang-orang yang soleh-soleh. Wa hubba ma yuhibbuka, cintakan hati kami kepada orang-orang yang mencintaimu. Wa hubba kulla amalin yuqarribuna ila hubbik, cintakan hatiku kepada seluruh amalan yang mendatangkan cintamu kepadamu. Amin ya Rabbal. Ini buat Nabi yang mengajari doa nih. Ada lagi satu doa, hendaklah kita amalkan. Doa ini disampaikan oleh Rasulullah. Oh ya Nabi, man qala, siapa yang membaca doa ini nah? Allahumma, iringi ulun. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa anzilhul manzilah al-muqarrab yaumal qiyamah. Itu kita baca, boy, banyak membaca itu. Sekali lagi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa anzilhul manzilal muqarrab yaumal qiyamah wajabat lahu syafaati. Orang yang suka mengamalkan bacaan ini, salawat ini, aku dipastikan oleh Allah untuk memberikan syafaat. Amin. Syafaat itu buat jaminan masuk surga. Hafal latihan tadi. Nah, belum hafal, ini ulun siapakan fotokopinya. Kayak kita sama-sama pula mengamalkan pula, biar kita dapat jaminan masuk surga. Ini Qori'ah nang bagiakan tenda. Mudahan dengan amalan inilah kita berhak untuk dapat jaminan surga. Ibu-ibu, apabila tiba hari kiamat ya Nabi, manusia dalam kesusahan sebagaimana disebutkan Ayahanda Habib tadi, manusia dalam keadaan kepanasan yang luar biasa. Allah menciptakan matahari 70 kali lipat boy panasnya. Saat itulah manusia tenggelam dalam keringatnya, lalu mencari siapa yang kau menolong kita. Manusia mencari Nabi Adam, karena sidin ayah Nabi yang pertama. Nabi Adam nih ayah manusia yang pertama. Begitu ketemu Nabi Adam, wahai Nabi Allah Adam, mohonkan syafaat kepada Allah agar kami mendapat kelapangan, terhindar daripada kesusahan di mahsyar. Biar tahulah Bu, manusia menunggu perhitungan dosa dan pahala di hari kiamat itu 5.000 tahun.
Ada satu umat 50 ribu tahun. Bayangkan, ini hadisnya nak. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Manusia menunggu perhitungan dosa di hari kiamat 50 ribu tahun lawasnya. Setelah itu diciptakan matahari 70 kali lipat. Letaknya sejengkal dari kepala. Manusia tenggelam dalam keringatnya. Wah, satu keadaan yang mengerikan. Saat itulah manusia mencari Nabi Adam, ketemu. Wahai Nabi Allah Adam, berikan syafaat, mohonkan kepada Allah agar melepaskan kami daripada kesusahan, melepaskan kami daripada neraka jahanam. Ujar Nabi Adam, nafsi, aku mungkin kada tahu kan nasib diriku. Aku dahulu pernah memakan buah yang dilarang di dalam surga. Aku belum tahu keadaan diriku. Cobalah engkau minta kepada Nabi Allah Nuh, tulakan pulang manusia mencari Nabi Nuh ribuan tahun. Nah kemudian ketemu Nabi Nuh. Nah ujar Nabi Nuh, nafsi, kita masing-masing aja. Aku yang Nabi Nuh kada tahu jua nasibku. Aku pernah berdoa agar manusia ini ditenggelamkan. Mati saduniaan gue. Karena Nabi Nuh tuh gue bila berdakwah kada diundang. Kada ada orang bahar itu mau undang dakwah. Naka saya boleh diundang ulun subhanallah lewat Dinda Haji Hafsah diundang. Kalau Nabi Nuh gue bila ada orang kumpul di mana di pasar datang berdakwah dipukuli orang. Siop sidin dibuang ke tempat sampah. Ribuan tahun Nabi Nuh ini berdakwah, hanya 40 orang aja yang beriman. Akhirnya sidin berdoa agar Tuhan menurunkan siksa tenggelam dunia. Jadi Nabi Nuh, aku pernah berdoa untuk kebinasaan kaumku. Jadi aku kada tahu kayak apa jawab aku. Cari nabi yang lain. Siapa Nabi Ibrahim? Mencari pulang manusia ribuan tahun. Ketemu Nabi Ibrahim. Wahai Nabi Allah Ibrahim, mohonkan syafaat agar melepaskan kami daripada kesusahan di mahsyar ini. Ujar Nabi Ibrahim, nafsi. Aku mohon maaflah. Aku mungkin kada tahu juga. Selama hidupku aku pernah berkata, ketika istriku akan diambil. Jadi Raja Mesir itu barido doyan perempuan boy. Bila melihat perempuan cantik, lakinya dibunuh, istrinya diambil. Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah berdakwah ke Mesir. Begitu masuk gerbang Mesir, istrinya Sarah yang kecantikannya tiada duanya langsung disergap, dibawa menghadap raja. Lawan Nabi Ibrahim, siapa ini? Ujar Nabi Ibrahim, dia ukti saudariku. Mun bapada bini masalah bapada dan sana. Tapi ujar kita orang Banjar, Dinda Ajab saya mahalabio, artinya saudara seagama. Ini yang Nabi Ibrahim takut. Aku jasir pernah berdusta sekali seumur hidupku. Aku kada tahu nafsi diriku aja yang belum tentu selamat. Bu kurang bu Nabi nih takutan benar lawan hukuman Tuhan sekali pernah berdusta. Jadi kami minta cari Nabi Allah Musa. Dia Khalilullah, dapat mendengar kalam Tuhan. Dapat dia Nabi Musa pulang. Begitu ketemu Nabi Musa, wahai Nabi Musa, tolong kami agar kami terlepas daripada kesusahan di hari kiamat. Berikan kepada kami syafaat. Ujar Nabi Musa, mohon maaf yang banyak. Kita masing-masing aja lah, nafsi aja lah. Aku pernah halap orang bakalahi. Orang di bakalahi berdua. Sidin Nabi Musa dikekar badannya. Begitu mahalap kayak itu, lalu orang ini tahantum siku sidin mati siku. Aku tidak tahu di sini bagaimana nasibku, karena aku pernah dahulu membuat orang melayang nyawanya. Carilah aja Nabi Musa, Nabi Isa. Mencari Nabi Isa pulang manusia daripada masa ribuan tahun. Begitu ketemu, wahai Nabi Allah Isa, bukankah engkau ini ruhullah, ruh yang diciptakan oleh Allah. Berikan kepada kami syafaat. Jadi ujar Nabi Isa, maaflah nafsi kita masing-masing aja. Aku hari ini takutan benar lawan murka Tuhan ya Nabi Isa. Allah tidak pernah murka sebesar kemurkaannya hari
padahal ibu Sirina membesar. Aku hanya memikirkan keselamatan diriku sendiri. Orang pernah mengatakan aku sebagai anak Tuhan. Nauzubillahimin. Aku takut akan murka Tuhanku. Orang madahkan Nabi Isa anak Tuhan, madahkan Mama Siri Maryam bini Tuhan. Jadi banyak banget Tuhan nih. Nauzubillahimin. Aku takut akan murka Tuhanku. Carilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi. Cari Nabi Muhammad yang ribuan tahun manusia mencari dalam keadaan sangat lelah, ketemu lo Nabi Muhammad dan kita berkumpul lo Rasulullah di hari kiamat. Begitu ketemu dengan Nabi Muhammad, ya Rasulullah, berikan kami syafaatmu agar melepaskan kami daripada kesusahan yang bersangatan di hari mahsyar ini. Apa jawab Nabi? Nabi Ali menulis kasidah ini. Aku berhak untuk memberikan syafaat itu. Kemudian manusia merasa ditolong oleh Nabi Muhammad, sudah sangat bahagia sekali. Kemudian Nabi kita sujud di bawah arsy. Jadi Allah tuh punya makhluk yang banyak. Surga makhluk Allah, arsy makhluk Allah. Arsy itu tempat malaikat bersujud kepada Allah. Di bawah arsy itu ada surga. Nabi bersujud. Sujud Nabi memohon pertolongan Allah. Tiba-tiba terdengar seruan, ya Muhammad sallallahu alaihi Nabi, irfa raksaka, angkat kepalamu. Nah, disuruh bangun dari sujud. Irfa raksaka was'al tu'ta, mintalah apa yang engkau kehendaki, Allah pasti memberi. Wasfah, berikanlah syafaat. Musyafa', engkau diberikan hak untuk memberikan syafaat, membawa manusia yang di padang mahsyar tadi untuk mendapat kelapangan, dipercepat perhitungan dosa dan pahala. Amin. Sudah untung manusia pun pulang gua dihisap, manusia ini berkelompok-kelompok menuju surga. Kadang kalau pulang gua kita dimasuk surga, lamun kada Rasulullah yang memberikan syafaat. Nah, jadi Nabi ini berkali-kali memberikan syafaat. Kita berdiri di dekat pintu surga menunggu Nabi dulu berikan syafaat. Subhanallah, Masya Allah, mudah-mudahan kita diberi syafaat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, berikanlah syafaatmu. Ada kalau kita rencak pala al-badru itu انطلق طلع بدر علينا من ثنيات الوداع وجب شكر علينا ما دعا لله داع كن شفيعا يا يوم حشري واجتماع كن شفيعا يا حبيبي يوم حشري واجتماع يوم حشري. Nah, jadi salafus saleh bila membacanya itu menangis,
Banyak orang berpikir, kun syafi'an ya habibi, berikan syafaat engkau ketika terjadinya hari kiamat, ketika manusia dihimpun di mahsyar. Itu permohonan syafaat. Setelah manusia berdiri di depan pintu surga, Rasulullah membuka pintu surga. Kemudian Rasulullah memasukkan kita ke dalam surga dengan syafaat beliau. Amin. Isfa'lana ya Rasulullah wali walidina wali masyayikhina wali azwajina wali auladina wa dzurriyyatina ajmain. Berikan syafaat jamin masuk surga ya Rasulullah untuk kami, abah mama kami, guru-guru kami, anak cucu kami beratan. Amin ya Rabbal. Itu syafaat yang kedua. Kemudian yang ketiga, dari kita pilihan, ada syafaat yang ketiga ini untuk meninggikan, menaikkan derajat kita di surga. Tadi bahataman kata deh. Nah, anak kabar sayang, subhanallah, semoga jadi anak yang soleh. Lakian binian? Binian. Pot? Kelas 1 SMP. Semoga Nanda, siapa namanya? Alta. Masya Allah, Alta mudah menjadi anak yang soleh. Allahumma fatihatikin, ya Allah berikan kepadanya pemahaman ilmu agama, walimah ta'wil, walimah hikmah wa ta'wil al-Quran. Allahumma barik lawan syufih wa ja'alha min ibadikas sholihin. Amin. Kita begitu masuk surga, malaikat ada yang jaga di depan pintu surga. Kamu berapa hafal ayat Al-Quran? Nah, Al-Quran itu mukjizat Nabi. Kita diberi syafaat Al-Quran dengan izin daripada Allah. Lalu kita nih buat mengatakan aneh, pasti dia nak pamulan Fatihah di surah, betul apa betul? Satu bacaan Bismillahirrahmanirrahim, naik pangkat kita. Alhamdulillahirabbil alamin, 2 pangkat kita. Terus naik sebanyak hafalan ayat Al-Quran. Alhamdulillah. Itu dengan syafaat Nabi nanti kita akan diperkenankan mencapai derajat yang tinggi dengan syafaat Rasulullah. Dicari pula siapa yang paling banyak sholawatnya, itu yang paling dekat istananya dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untung benar Nanda ada hari ini napa khataman Quran. Kalau orang melangsungkan khataman Quran 4.000 malaikat hadir buat di rumah ini. Sayang kita kada melihat. Nah, mamanya Alta 4.000 malaikat hadir mendoakan supaya anak menghatam yang hadir ini diampuni oleh Allah, dikabulkan segala hajat dan doa. Amin ya Rabbal alamin. Jadi Rasulullah ini sang pemberi syafaat. Insya Allah dengan syafaat Rasulullah kita diberikan selamat di dunia, selamat daripada siksa kubur, selamat ketika hari mahsyar, selamat kita sampai masuk surga Jannatul Firdaus bighairi hisab. Sebagaimana dinyatakan di dalam Al-Qur'anul Karim bahwasanya ahli surga itu dipersilakan masuk surga. Di mana wahai orang yang baik-baik, ujar Allah, padkhuluha khalidin, masuklah engkau ke dalam surga dengan selamat. Amin ya Rabbal. Ini aja nah mudah-mudahan besar manfaatnya buat kita semua dalam rangka merayakan peringatan Maulid Rasul. Semoga sahibul bait beserta keluarga senantiasa dalam pemeliharaan Allah dan melindungi Allah, segala hajatnya kabul. Demikian pula kita yang hadir di sini berdatang. Ala tilkan niyat bisirin nabi walin nabi bisiri suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka mimma sa'alaka minhu abduka wa nabiyyuka sayyidina Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka min abduka wa nabiyyuka sayyidina Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna wa liwalidina wa limasyayikhina wa li azwajina wa li auladina wa dhurriyyatina ajma'in. Allahumma inna nas'aluka fahimna ya Allah, fahimna wa ifhamna nabiyyin wa hafizna wa iyyahum kama hafizal
المرسلين اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في أجسادنا وزيادة في علمنا بركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب الرحمة وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب القوة وأبواب العافية وأبواب الصحة وأبواب السلامة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Bagus.